Om Swastiastu. Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas berkatnya saya dapat menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Saya ucapkan terima kasih pada para penonton dan pendengar yang telah berkenan melihat dan mendengarkan video ini. Para penonton dan pendengar yang budiman, mari kita bersama-sama merenungkan tentang filsafat Hindu. Sebuah ajaran warisan kuno yang kaya akan nilai-nilai luhur. Filsafat Hindu atau yang dikenal juga dengan istilah darsana merupakan landasan spiritual dan intelektual yang telah membimbing jutaan umat Hindu selama berabad-abad. Filsafat Hindu tidak hanya sekedar kumpulan ajaran, tetapi juga sebuah sistem pemikiran yang mendalam tentang hakikat kehidupan, alam semesta, dan Tuhan. Inti dari filsafat Hindu adalah pencarian kebenaran sejati yang diwujudkan dalam konsep Satchita Ananda, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan abadi. 6 aliran utama filsafat Hindu atau Sat Darsana menawarkan berbagai perspektif dalam memahami realitas. Yang pertama ada Nyaya. Aliran ini berfokus pada logika dan epistemologi atau teori pengetahuan. Tujuannya adalah untuk mencapai pembebasan melalui pengetahuan yang benar. Pendirinya adalah Resi Gotama. Yang kedua ada Vaisheshika. Aliran ini berfokus pada metafisika dan atomisme, menjelaskan alam semesta dalam hal kategori-kategori dan atom-atom. Pendirinya adalah Resi Kanda. Yang ketiga ada Samkhya. Aliran ini bersifat dualistik, membedakan antara purusa atau kesadaran dan prakriti atau materi, menjelaskan evolusi alam semesta. Pendirinya adalah Resi Kapila. Yang keempat ada Yoga. Aliran ini berfokus pada praktik meditasi dan disiplin spiritual untuk mencapai pembebasan, menggunakan 8 tahapan atau yang disebut juga dengan Astanga Yoga untuk mencapai samadhi. Pendirinya adalah Resi Patanjali. Yang kelima, Mimamsa. Aliran ini berfokus pada interpretasi ritual-ritual Weda, menekankan pentingnya dharma dan pelaksanaan upacara. Sumber ajaran ini tertuang dalam Jaminiya Sutra. Yang keenam, Vedanta. Aliran ini berfokus pada interpretasi filosofi dari Upanishad, bagian akhir dari Weda, menjelaskan sifat Brahman dan hubungan antara Atman dan Brahman. Sumber ajaran ini tertuang dalam kitab Brahma Sutra. Filsafat Hindu mengajarkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kita akan menyelami 2 aliran filsafat Hindu yang mendalam dan relevan dengan kehidupan modern, yaitu Yoga dan Vedanta. Kedua sistem ini meskipun berbeda, pendekatannya memiliki tujuan yang sama, pembebasan spiritual dan realitas diri. Yoga merupakan jalan menuju kesatuan yang secara harfiah berarti penyatuan. Tujuan utama yoga adalah untuk menyatukan kesadaran individu dengan kesadaran universal. Yoga bukan hanya tentang latihan fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, emosional, dan spiritual. Disebut Astanga Yoga yang dipopulerkan oleh Resi Patanjali dalam Yoga Sutra. Meliputi Astanga Yoga atau 8 yoga adalah kerangka kerja filosofi yang digariskan oleh Patanjali. Dalam Yoga Sutra ada beberapa jalur untuk menuju pembebasan spiritual. Berikut ini adalah beberapa bagian dari Astanga Yoga. Yang pertama, yama atau pantangan ini adalah pedoman etika berperilaku sosial, termasuk ahimsa, tanpa kekerasan,
Satya, kejujuran, Asteya, tidak mencuri, Brahmacari, pengendalian indera, Aprigrahara, tidak memiliki ketertarikan. Yang kedua, niyama, kepatuhan. Ini adalah pedoman etika untuk berperilaku pribadi, termasuk yang pertama saucha, kebersihan, santosa, kepuasan, tapas, kedisiplinan, swadhyaya, studi diri, iswara pradihana adalah penyerahan kepada yang ilahi. Yang ketiga, asana atau postur. Ini adalah postur fisik yang dirancang untuk menciptakan stabilitas dan kesatuan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh untuk meditasi. Yang keempat, pranayama, kontrol nafas. Ini adalah teknik untuk mengatur nafas. Tujuannya adalah untuk mengendalikan energi vital atau prana. Yang kelima, pratyahara, penarikan indera. Ini adalah penarikan diri dari rangsangan eksternal. Tujuannya adalah menghilangkan perhatian ke dalam. Yang keenam ada dharana atau konsentrasi. Ini adalah pemusatan pikiran pada satu titik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan fokus. Yang terakhir, yang ketujuh ada dhyana. Meditasi ini adalah konsentrasi dan komplasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan kesadaran yang lebih dalam. Yang terakhir atau yang kedelapan ada samadhi. Penyerapan ini adalah keadaan persatuan dengan yang ilahi atau realitas tertinggi. Ini adalah tujuan akhir dari yoga. Tujuan yoga yang pertama itu mencapai keseimbangan dan harmonis dalam diri. Yang kedua juga pengendalian pikiran dan emosi. Yang ketiga peningkatan kesadaran. Yang keempat mencapai moksa atau pembebasan. Vedanta adalah puncak kebijaksanaan yang berarti akhir dari Weda. Adalah aliran filsafat Hindu yang berfokus pada hakikat Brahma dan Atman. Vedanta mengajarkan bahwa realitas sejati adalah Brahman dan Atman adalah identik dengan Brahman. Ajaran utama yang pertama ada Advaita Vedanta atau non-dualisme diajarkan oleh Adi Sankara, menekankan kesatuan mutlak antara Atma dan Brahman. Yang kedua ada Vishishatadvaita Vedanta atau non-dualisme terkualifikasi, diajarkan oleh Ramanuja, menekankan bahwa Atman adalah bagian dari Brahman. Yang ketiga ada Dwaita Vedanta, diajarkan oleh Madhwacharya, menekankan perbedaan antara Atma dan Brahman. Adapun beberapa tujuan dari Vedanta. Yang pertama, menghilangkan kebodohan spiritual atau avidya. Yang kedua, mencapai janana atau pengetahuan jati. Yang ketiga, mewujudkan identitas diri dengan Brahman. Hubungan antara yoga dan Vedanta saling melengkapi. Yoga memberikan sarana praktis untuk mencapai pengendalian diri dan kesadaran. Sementara Vedanta memberikan pemahaman filosofi tentang hakikat realitas. Dengan menggabungkan kedua sistem ini, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Semoga Dharma Wacana ini memberikan pencerahan tentang keindahan dan kedalaman yoga dan Vedanta. Sebagai umat Hindu, kita harus terus menggali dan mengamalkan ajaran-ajaran luhur filsafat Hindu dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami dan menghayati filsafat Hindu, kita dapat menemukan kedamaian batin, mencapai kesejahteraan spiritual, dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Dengan saya Sanchika mengucapkan Om Santi 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 Om.